Ya, langsung saja kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Sudah juga ada Irjen Purnawen Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri, dan juga Pak Heru Suratyo, pakar viktimologi UI. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Pagi. Ya, saya langsung mau ke Bang Aris. Bang Aris, kita tahu bersama kasus ini bergulir dilaporkan sejak Januari. Kemudian baru-baru ini pihak kepolisian menetapkan kasus ini bukan pemerkosaan tetapi persetubuhan. Tanggapan KPAI? Iya, jadi saya harus tertawa ya, bukan mempertawai kasusnya itu. Karena undang-undang menyebutkan setiap orang yang melakukan hubungan seksual terhadap anak ya, itu merupakan tindak pidana apapun alasannya. Dia tidak dikenal suka sama suka. Lalu apakah itu dilakukan di daerah prostitusi, apa dilakukan di ladang, atau dilakukan di tempat-tempat yang lain, itu adalah merupakan tindak pidana. Jadi statement dari Pak Kapolda itu tidak tepat gitu ya, karena kasusnya ini kan 11 orang ya. Tadi dikabarkan bahwa sudah hampir 1 tahun dan dilakukan, walaupun itu di beberapa tempat dilakukan dan sebagainya. Patokannya adalah setiap orang yang melakukan kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak di bawah 18 tahun itu merupakan tindak pidana, tidak ada suka sama suka. Seperti yang saya katakan, apakah itu di daerah prostitusi misalnya, apapun latar belakangnya dari si anak itu, ya, apapun latar belakangnya, dia adalah merupakan tindak pidana. Usia patokannya ya? Usia, ya kalau misalnya siapapun yang melakukan hubungan seksual sekali lagi kepada anak, itu sudah merupakan tindak pidana. Jadi tidak tepat statement dari Pak Kapolda itu menurut saya. Kita bukan memperdebatkan ini perkosaan, ini persetubuhan. Ini mengakibatkan korban itu rahimnya itu rusak, dan pada hari ini mungkin ya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan dilakukan operasi. Itu kan dampak dari situ. Terus kita bicara tentang persetubuhan. Ini dilakukan oleh 11 orang, apalagi misalnya pelakunya yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anak, tetapi ya itu tadi disebutkan, dilaporkan ada oknum anggota BRIMOB yang melakukan itu. Nah ini jangan berdebat soal bahwa ini perkosaan atau persetubuhan. Yang jelas bahwa 11 orang itu ya secara bergantian melakukan kejahatan seksual, melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah usia. Ya. Itu loh kuncinya. Komnas Perlindungan Anak juga hadir langsung turun ke lapangan. Iya, sampai kemarin ya kita bekerja sama dengan UPTD PPPA ya, bahwa mereka yang melakukan pendampingan secara langsung ya, tim litigasi kita atau investigasi kita yang ada di Sulawesi Tengah itu sudah bergerak ya. Nah, tetapi sudah didahului dan direspon oleh UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Apa artinya yang mau saya katakan? Bahwa ini harus betul-betul mendapat perlindungan, karena dampaknya itu perut sakit, kemudian dicoba akan dioperasi ya, karena terjadi infeksi pada rahim dan sebagainya. Pertanyaannya, kita mau diskusi perkosaan atau persetubuhan? Ini fakta, 11 orang loh. Nah kalau kita sudah tahu 11 orang pelakunya, unsur paksaan, saya kira di dalamnya ada tentunya bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji yang disebutkan kan, betul itu proses itu ada. Bahwa Komnas Perlindungan Anak sangat prihatin terhadap itu, dan saya minta dukungan Pak Arianto nantinya untuk Kapolda mencabut statement itu, karena seolah-olah anak ini dagang gitu loh. Oke, Pak Arianto, soal perkosa, persetubuhan, apakah nanti maknanya akan berbeda dalam hukum? Tapi kalau misalnya tadi Bang Aris bilang, ya ini karena mau anak di bawah umur, mau itu disebut perkosaan, persetubuhan, sama-sama kekerasan seksual. Baik, terima kasih ya. Saya diundang ini, terima kasih sekali bisa meluruskan. Perkosaan itu istilah dari media. Istilah umum yang dipakai untuk suatu kekerasan seksual yang tidak dikehendaki oleh pihak yang wanita. Itu bahasa media. Tapi yang disampaikan oleh Pak Kapolda itu adalah bahasa hukum. Kalau dulu perkosaan itu, wah kan kalau diberitakan kan serem gitu ya. Serem, sadis dan sebagainya, sehingga ancamannya hukumnya berat gitu. Makanya setiap orang yang melakukan gitu tuh harusnya perkosaan, bukan persetubuhan. Tetapi kalau kita mengacu pada KUHP undang-undang yang lama, pidana itu ancamannya cuma 9 tahun cuman. Justru sekarang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu istilah perkosaan itu tidak ada, Pak. Di dalam hukum tidak ada. Maka kalau menurut saya, Kapolda itu yang diomongkan adalah delik yang ada di dalam hukum pidana yang berlaku sekarang ini. Nah, ini kasus ini melibatkan anak, sehingga yang dipakai lex spesialis, undang-undang khusus untuk anak.
Makanya yang diperlakukan adalah undang-undang yang sekarang ini 35 2014 perbauan daripada 23 tahun 2002. Yang mana di situ anak adalah batasan umurnya di bawah 18. Kalau pidana yang lama 15 itu malah. Tapi justru dengan undang-undang yang baru ini dia terjerat walaupun perlakuannya dulu sekarang pun 16 masih masuk. Dan ancaman hukumannya untuk yang ini yaitu lebih dipertegas tuh. Kalau dengan kekerasan ataupun membujuk itu ya, bunyinya cuma siapa saja melakukan persetubuhan. Dengan kekerasan ataupun apa. Ya, Itu ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi Kapolda ya dengan mengatakan istilahnya itu persetubuhan, itu adalah istilah hukum dan itulah yang bisa disasar nanti untuk penegakan hukum pada itu. Kalau dengan bahasa tadi terminologi persetubuhan, apakah di situ juga Pak nanti akan berhubungan gitu dengan tindakan memaksa atau mungkin ada persetujuan Itu gitu? mau memaksa mau enggak, justru dengan aturan yang baru itu lebih mudah hakim untuk membuktikan. Karena di situ hanya persetubuhan anak di bawah umur dengan cara memaksa, membohongi dan sebagainya. Jadi ini ya terhadap 15-11 itu tadi, itu sekarang justru dikenakan pasal yang paling berat untuk tindakan yang mereka lakukan itu. Kalau kita ngomongnya pakai perkosaan susah Pak, nanti ditanya suka sama suka ya itu bukan perkosaan kan itu. Makanya itu sekarang udah jelas ini kok. Pasal yang diterapkan di situ sudah jelas pasti pasal pasal Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 nomor 35 ya. Pasalnya itu 81 ayat 2 itu yaitu dengan iming-iming itu tadi. Kalau ternyata itu nanti miss gitu ya, bisa dikenakan yang bahwa orang yang membiarkan perdagangan anak itu bisa. Jadi apapun motifnya itu ya, kalau mereka berdalih bahwa lu saya bayar, saya ini selesai urusannya itu tetap aja kena ancamannya 5 tahun minimal, maksimal 15. Tapi itu yang dikhawatirkan oleh Bang Aris, Pak, bahwa jangan sampai kemudian nampaknya korban ini nampak berdagang, nampak suka sama suka jika narasinya adalah persetubuhan. Iya. Itu tadi. Ditahan dulu, dijawab nanti saja ya sesaat lagi.